Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja aku bahas jawaban dari soal nomor 5. Di sini sebelum menyusun laporan rekonsiliasi bank oleh perusahaan Tambosco, langkah awal kita harus mencari berapa sih saldo perusahaan di tanggal 31 Agustus gitu ya. Ini perhitungannya ada di sini, di atas sendiri sudah aku kasih perhitungan ya, Kak. Di soal sudah diketahui saldo 1 Agustus itu ada 12 juta sekian. Dan ada kas disetor ke bank sebesar 30 juta. Berarti di sini kita menyetorkan uang ke bank, berarti uang kita di bank bertambah seperti itu. Dan selanjutnya adalah ada cek yang diterbitkan. Artinya di bank telah terjadi sebuah pengeluaran, maka kas kita di bank menjadi berkurang. Apabila dijumlahkan atau disum atau di total itu saldo kas 31 Agustus perusahaan ada 11 juta sekian. Di sini aku menyusun laporan rekonsiliasi banknya menggunakan format laporan kontrol, yaitu kanan dan kiri. Di laporan rekonsiliasi bank di sini ada dua bentuk ya, ada dua format laporan, yaitu bentuk vertikal dari atas ke bawah dan ada yang bentuk kontrol atau horizontal seperti itu. Di kiri ada saldo kas menurut perusahaan dan di kanan ada saldo kas menurut bank. Kalau saldo kas menurut bank di sini sudah ada di soal ya Kak, di situ sudah dijelaskan laporan bank per 31 Agustus menunjukkan saldo 10 juta sekian. Nanti Kakak sambil ngikutin lihat soalnya seperti itu ya. Nah, di situ ada informasi-informasi pembandingan antara laporan perusahaan dan laporan bank. Di situ ada berapa poin ya? Ada poin A sampai poin G ya, Kak ya. Langsung saja, di poin A di situ ada cek yang beredar. Cek beredar di sini itu artinya gini, perusahaan sudah mencatat pengeluaran, namun bank belum mencatatnya. Nah, seperti itu berarti kas pada bank itu harus disesuaikan, yaitu dengan cara dikurangi ya, cek beredarnya ada 8 juta sekian. Dan yang poin B, ada setoran yang belum tercatat dalam laporan bank. Artinya, perusahaan ini sudah menyetorkan uang tunai kepada bank, namun bank belum mencatat. Maka, menambah saldo kas pada bank yaitu sebesar 3 juta sekian ya. Dan poin C, bank telah melakukan penagihan atas promes perusahaan sebesar 3 juta sekian, nilai nominal promes 3.500.000. Di poin C ini artinya gini, bank telah menagihkan piutang perusahaan, tetapi perusahaan belum mencatat. Maka menambah akun kas perusahaan sebesar 3.500.000. Kenapa 3.500.000? Karena di soal nilai nominal promesnya 3.500.000 dan sisanya 150 apa? Yaitu pendapatan bunga. Seperti itu. Nang poin D, cek dengan nilai 390.000 karena bank keliru dibebankan sebesar 3.900.000. Berarti gini, membebankan berarti bank itu mengeluarkan uang ya. Kalau bank membebankan berarti kas itu pasti keluar. Nah, yang dikeluarkan itu kan seharusnya 390. Tetapi bank salah catat 3.900.000. Maka salah pencatatannya terlalu besar, yaitu yang menambah kas menurut perusahaan. Kalau gini, misalkan perusahaan mengeluarkannya terlalu besar, berarti menambah kas perusahaan. Tetapi kalau bank mengeluarkannya terlalu kecil, maka menjadi pengurang kas bank. Seperti itu. Nanti kalau kakaknya masih bingung, aku kasih ringkasan rumus gitu aja ya.
Terus langsung saja ke poin E. Sebuah pembayaran utang usaha 2.100.000 salah dicatat oleh perusahaan seolah-olah 1.200.000. Jadi gini, bank telah membayar utang 2.100.000, tetapi perusahaan salah mencatat 1.200.000. Berarti ini salah pencatatannya terlalu kecil. Nah, pengurangannya terlalu kecil. Pembayarannya itu dicatat terlalu kecil. Maka menjadi pengurang kas perusahaan sebesar 900.000. Beban administrasi bank sebesar 26 juta. Berarti kan perusahaan mencatat pengurangan berupa beban administrasi bank sebesar 26 juta. Cek tidak cukup dana. Cek tidak cukup dana pasti menjadi pengurang saldo kas perusahaan, yaitu sebesar 5 juta. Lalu kita membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini yang dicatat hanya di sebelah sisi saldo kas menurut perusahaan. Jadi yang saldo kas menurut bank ini nggak perlu disusun jurnal penyesuaian. Yang disusun hanya yang saldo kas menurut perusahaan. Tanggal 31 di sini ada kasnya bertambah 3.500.000 karena apa? Karena piutang usaha. Oh maaf Kak, ini ganti piutang, piutang usaha atau piutang wesel gitu ya. Terus 31 Agustus kedua ada pendapatan bunga promes 150 kas pendapatan bunga promes. Kalau di sini ditambah pasti kasnya di debit seperti itu. Di sini ada penambahan kas atas pendapatan jasa giro, maka debitnya kas, kreditnya pendapatan jasa giro. Tanggal di sini ada yang salah pencatatan terlalu besar tadi 900.000 karena di poin E pembayaran utang, maka utang usaha debit kasnya berkurang sebelah kredit 900.000. Terus ada juga beban administrasi bank nih ya, beban administrasi bank 26 juta. Beban administrasi banknya debit, kasnya 26 juta. Kenapa kredit? Karena di sini adalah sebagai pengurang. Cek kosong itu pasti gini. Cek kosong itu artinya perusahaan telah menerima pembayaran piutang dari sebuah nasabah bank lain misalkan atau nasabah lain lah intinya. Tetapi nasabah lain itu dananya tidak cukup, maka yang dinamakan cek kosong. Itu ya, piutang usaha debit kasnya kredit. Kita lanjut ke soal 6. Soal 6 di sini poin A, saldo kas menurut catatan perusahaan itu 2.500.000 tetapi kredit. Kas perusahaan itu saldo normalnya ada di debit. Maka kalau dia posisinya kredit maka minus. Ya, jadi dikurung gitu minus. Nah, saldo kas menurut laporan bank sebesar 1 juta sekian, kredit. Saldo kas rekening nasabah itu di dalam laporan bank, dalam jurnal bank, itu saldo normalnya ada di kredit. Seperti itu, maka nggak usah dikasih minus. Meskipun kredit, dia itu tidak minus. Betul. Kebalikan dari saldo normalnya kas yang ada di perusahaan. Yang cecek yang masih beredar, cek masih beredar ini pasti mengurangi saldo kas bank. Nih. Beban bank bulan Januari 40 juta, maka menjadi pengurang perusahaan. Sebuah cek langganan, kita lanjut ke poin E. Sebuah cek langganan 23 juta sekian diterima dari bank karena TCD tanggal 9 2013. Pada tanggal 31 bulan 1 disetor kembali ke bank, tetapi bank belum mencatat. Kita mensetor tapi bank belum mencatat, maka yang dinamakan adalah setoran dalam proses. Ini ya, 23 juta sekian. Terus F. Kesalahan mencatat dalam jurnal penerimaan kas bulan Januari 56050 tercatat 45540. Berarti pencatatannya kurang ya. Menerima seharusnya 56 sekian dicatat 45. Maka salah pencatatan ini.
10.510.000. Selama bulan Januari, bank telah menjamin cek perusahaan sebesar 2 juta sekian. Atas cek ini termasuk cek masih beredar pada poin C, maka menjadi cek beredar yang dijaminkan itu menambah saldo kas bank. Penjualan tunai 18 juta sekian, tetapi belum disetorkan ke bank. Kita sudah mengakui penyetoran tetapi belum disetorkan. Beda untuk setoran dalam proses ya. Kalau setoran dalam proses tadi sudah menyetorkan tetapi bank belum mencatat. Tapi kalau ini kita sudah menerima penjualan tunai tapi uang kita itu masih di tangan kita, belum diserahkan ke bank, tetapi sudah dicatat di buku. Itu menjadi pengurang kas menurut perusahaan. Terus poin I, pada tanggal 18 Januari bank mendebet perusahaan atas angsuran hipotek. Kakak ingat-ingat nanti suatu saat ada bank mendebet dan bank mengkredit. Nah, itu pengaruhnya pada perusahaan. Kalau bank mendebet itu menjadi pengurang pada perusahaan. Nah, ini ya, angsuran hipotek menjadi pengurang saldo kas perusahaan. Termasuk bunga 100.000, berarti angsuran hipoteknya 6.200.000, beban bunga hipoteknya 100.000. Untuk keterangan-keterangan seperti ini terserah aja, yang penting konsisten gitu kan. Terus selanjutnya sebuah setoran PD Lina oleh bank dikreditkan. Nah, di bank kredit oleh bank dikreditkan, maka itu menjadi penambah perusahaan. Sini, setoran yang dikreditkan 1310 ini aku anggap dia adalah membayar piutang. Pada poin C di sini anggap saja PD Lina membayar piutang ya. Terus yang ke K, penagihan bank atas wesel. Jadi perlakuannya sama, yaitu bank menagihkan piutangnya perusahaan. Maka bank sudah mencatat penerimaan piutang, perusahaan belum, maka perusahaan menambahkan. Seperti ini, penagihan wesel. Terus di situ ada bunganya pendapatan bunga wesel 32 dan ada biaya penagihan. Biaya penagihan di sini menjadi pengurang saldo kas perusahaan. Dalam laporan bank terdapat memo debit ya, memo debit. Kalau memo kredit ditambah, kalau memo debit itu dikurang pada perusahaan. Besar 70 juta. Anggap saja di situ adalah transaksi utang usaha. Gitu. Untuk jurnalnya sama perlakuannya untuk soal 5 ya, seperti itu.